Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah agak dibuak nglumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono nglumbruk. Dibuak ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ nglumbruk. Nah, itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, enggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem kayak no cahaya yatim tak kayak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol dari kebaikan ke kebaikan yang lain, karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat ya. Tapi seperti itu tetap intikal mazhab, karena kalau mazhab Syafi'i itu kan wakaf la yubah wala yuhab wala yuros. Pusing kan? Pusing mboten? Pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid Ismairubah ya kayunya yang layak, dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi, karena yang lainnya la yubak wala yuros wala yuhab. Nah seperti itu tuh kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat, jebule pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi roh nak pupune kebuka sak bolongane rokok. Itu harus intikal madzhab. Meskipun gagal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam, setelah sholat ke susu, ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Murah potongan wali kon baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nak kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Mengikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul Makul Tohir. Tapi dibaleni nih, tapi nak sakit amun baleni malih. Itu sudah biasa. Jadi boleh intikal madzhab walau badal amal, meskipun setelah dilakukan. Kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya, wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah, terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi itiqadi. Tapi niku boten populer. Lah niki walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti mazhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati dzuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Nah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dhanna sihhata sholatihi ala madhabi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ana tletonge sapi itu batal. Lalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya enggak perlu iadah. Meskipun badal amal. Cocok ya? Lho, mboten iki dawuh bahasa mboten dawuh. Lho mboten sampean arep percaya sinaune neh maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinaune kok kita mriki. Gampang kan? Jadi taklid badal amal itu boleh. Jadi misalnya ada lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegerus zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau tidak mau harus intikal madzhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat. Jangan, misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah, orang sudah tidak ke situ. Terus
Terus barokah perubahan zaman, Islam trennya ada di situ lagi, itu kan ruwet. Nah, tanahnya jadi ton, misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau, kalau enggak dianggap melawan negara kan ribet. Itu kalau enggak ada mazhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdoh, dia di Mizan Kubro. Ya sudah, terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim sing modern ra iso ngaji, benerane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok sampai wong modern. Tapi enaknya masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah. Ya barokah iku kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi. Hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Mazhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40, ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul Jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti. Bahwa qawiyun pendapat itu juga kuat, sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin, wong sing gelem Jumatan wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase, wong sing dadi imam wong iku, sing gelem ya wong iku, isane ya mok ngene iku. Mbok ya wong ku mikir aja bayang donya ku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik, padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak dunia iki semono iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pomene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakate kon dhewe wis. Wis kok masalah. Lho saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan enggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi enggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu. Gus, saya mau bikin Jumatan tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus kalau enggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya tuh gini Mas Ebul, kan ada perumahan elit, pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket ada masjidnya. Nah yang datang situ pemilik rumah dok. Ternyata rumah elit ini hanya orang 20, yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Seorang Gosipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota mulya buka pintu ora gelem. Iku kudu ikut. Akhirnya dia bilang nanti gue setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan. Terus saya tanya kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya piro-piro Islam kota gelem Jumatan, sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas, karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di I'anah, cari di semua kitab mazhab Syafi'i mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis, saiki kumpul sewulah koyo ngene kira mesti ana waline. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau waktu adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh, tiap ada orang 40 pasti ada. Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, mau jalur-jalur ini. Nah itu kan kata siapa mazhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga.
Karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik. Paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi, wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dimami orang yang semuanya meneri. Wah, pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Alam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan enggak bisa. Paling ngancam sira milih saya neraka. Repot kan? Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita, nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti itu. Banyak Sayyid Muhammad itu terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum, yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, gak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah, ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman teman-teman ngaji ku yo angel. Paham ya? Terus taklid ba'dal amal tubuh boleh. Misalnya Ka'bah. Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbak Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaum marosdil apa? Kiblat itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan. Terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampai cari di Fawalu Wujuhakum Syatral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak pikir ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Ndak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus itu. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Iya kan? Ka'bah itu kan luasnya 18 meter. Berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah. Terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini madep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan, mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngetikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ketika betul. Saking dukane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduken kabeh. Iku jek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja, gak usah dilebono hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah sudah kuat. Mboten kuat seputi ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas hebat. Ditunggoni sahabat
yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Lho ditunggoni mudin yo mlaku. Ditunggoni kiai proposal yo mlaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo mlaku. Itu yang hebat bukan kiainya, karena agama ini dijaga Allah Subhanahu. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk teman-teman mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk, bahkan saya jatuh sekalipun hadatin tetap mati. Yang jatuh paling seorang bukan hadatin. Nek kalau kiai wis wantes. Terus cara bapak ngoten. Kiai tenanan goblok-gobloke kiai. Pak sakit Pak, lo inal huda wala apa tenanan, suwe mulang ya mulang, suwe mulang ya mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu, kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepen nginterno santri, demen kece. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini terus prestasine kiai ning ndi ya ora. Ya ikhlas niku, makanya agar sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku matin itu. Nggih ngoten niki cara kula niku pertanyaan sing mun disimpen wonten seranjenengan tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Nek kakean wau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.